keluarga yang baru datang, Cindy, Rahel, kita di sebelah kanan, keluarga Yosua. Di sebelah kiri keluarganya Yolanda. Patokannya dari pendeta, pendeta di sebelah kanan, keluarga Yosua, keluarganya Ato, sebelah kiri keluarganya Yola. Satu bangku paling depan boleh dikosongin. Cindy kedua aja nak. Kedua dengan Rahel, dengan siapa lagi? Boleh, didudukin di situ boleh. Nanti yang di sini Mama Eta ya kan, boleh. Ada lain, siapa Balo ya. Yang belum foto keluarga Yosua, yang belum foto, ayo cepetan ke depan, belum foto, ayo, foto. Foto. Kameramen mana ya? Boleh bantu foto kah? Keluarga Yolanda juga. Kalau mau foto ya bisa ini. Keluarga ini kita yang belum foto nak, boleh foto. Randan, ayo foto yuk, yang belum foto yuk, keluarga yuk sini yuk. Yang datangnya baru datang.
cek 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 cek. Jagai, jagai. Chelsea, yang angkat bajunya. Siapa? Agora cuma di situ. Hai. Ada tempat terikut. Kenapa? Terus maksudnya. Ini Bapak. Mana Pak? Mau nanti ngurus tas nah. Warnanya juga bagus. Oh ya, siap.
Oke, Pak Sekda. Ye, beda. Beda, Kes. Jago sih ini. Selamat datang di Sion Bawah. Mengatur siapa toh? Selamat datang. Pelanggan baru. Mana tadi ya? Dipanjat tante. Tak bikin untuk kameranya po. Tak untuk. Kerjaku ini mantap. Ini kerjaku tempat bikin ada dari sini. Karena tidak dikasihkan. Kalian yang Pokoknya berusaha. Ada bangsa di bawah. Wah, panas si kumpul ini. Satu tahun lebih. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersama-sama di sini mohon kepada semua keluarga untuk mengisi tempat duduk. Patokannya adalah mimbar ini. Sebelah kanan mimbar ini adalah keluarga dari pihak laki-laki atau keluarga dari Yosua. Sebelah kiri dari mimbar ini adalah keluarga dari Yolanda. Jadi mohon kepada Bapak Ibu untuk melihat kursinya. Khusus untuk urut-urutannya, tabek lako kita solanasang, supaya kita memperhatikan. Bangku paling depan nomor 1 adalah untuk saudara kandung dari Yosua sebelah kanan. Bangku sebelah kiri
untuk saudara kandung dari Yolanda. Keluarga yang masih ada di depan, atau maaf bagi tamu dan kerabat yang masih ada di luar atau belum mendapatkan kursi atau tempat duduk, masih ada tempat di sayap kanan dan sayap kiri. Dipersilahkan, maaf bagi yang masih berdiri bisa mengisi tempat duduk sebelah kanan atau sebelah kiri. Silakan supaya kita semuanya tidak berdiri di belakang. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus yang Maha Baik, karena sampai hari ini kita semua keluarga bukan secara kebetulan, tapi kita dipertemukan dalam kasih dan berkat Tuhan. Kita semua berkumpul di sini dalam rangka mengikuti pemberkatan perkawinan kudus anak, saudara, adik, kakak yang terkasih Yosua Berlian Rante Alo Kendenan dan Yolanda Dharma Putri Lele Padang. Saya akan membacakan urutan acara kita pada siang hari ini. Mohon kepada kita semuanya, sebelum ibadah dibuka, maka handphone dimatikan atau di silent, supaya kita ketika beribadah semuanya dapat berjalan dengan hikmat. Terima kasih. Susunan acara pemberkatan nikah kudus atau pemberkatan perkawinan kudus Yolanda Dharma Putri Lele Padang atau biasa dipanggil dengan Yolan, dan Yosua Berlian Rantealo Kendenan yang biasa dipanggil dengan Ato. Pembukaan saat ini sedang berlangsung. Setelah itu akan ada ibadah pemberkatan perkawinan. Kenapa saya menyebutnya pemberkatan perkawinan? Dahulu memang pernikahan, tetapi di dalam undang-undang perkawinan yang diperbaharui, maka sekarang disebut bahwa pemberkatan perkawinan kudus. Ibadah pemberkatan perkawinan kudus ini akan dipimpin oleh dua orang pendeta. Yang pertama adalah Ibu Pendeta Yusniati Puntu STH dan Pendeta Soleman Batti MTH. Setelah ibadah selesai, maka ada ungkapan hati dan ucapan terima kasih yang akan langsung disampaikan oleh kedua anak terkasih, yaitu Ato dan Yola. Setelah itu akan ada foto bersama yang urut-urutannya saya akan sampaikan. Foto bersama, kedua mempelai dengan pendeta, lalu kedua mempelai dengan Majelis Gereja Sion, orang tua Yosua, orang tua Yolanda, orang tua kedua mempelai, saudara Yolanda dan saudara Yosua, keluarga besar Yolanda dan keluarga besar Yosua. Mohon kepada Bapak Ibu yang sudah saya sebutkan namanya nanti bersiap diri, karena waktu kita semua telah diatur oleh wedding organizer, ya.
Dan kalau masih ada yang ingin berfoto, maka bisa berfoto setelah ibadah ataupun di tempat resepsi nanti di Tongkonan Minangan. Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah pemberkatan perkawinan kudus. Dan saya akan menyerahkan kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Sion Makale. Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan, mohon kita semuanya bangkit berdiri karena pelayan Tuhan Bapak Pendeta dan para majelis serta kedua calon mempelai akan segera memasuki ruangan gereja. I will
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan dalam sukacita. Jemaat Sion bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Sion Makale menyambut kita semua dalam rumah Tuhan di tempat kudus ini untuk beribadah kepadanya dalam rangka pemberkatan perkawinan kepada kedua anak terkasih. Dan seperti yang telah diumumkan dalam 2 minggu berturut-turut kepada sidang jemaat, bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Joshua Berlian Rantialo Kendenan dengan Saudari Yolanda Dharma Putri akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan pada ibadah saat ini. Dan karena itu mari kita mengaku bahwa betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kedua mempelai dan bagi kita semua. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Tiada
dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu, Allah hendak menyatakan bahwa Dia jugalah sekarang yang menghubungkan seorang laki-laki bernama Yosua Berlian Rantealo Kendenan dengan seorang perempuan bernama Yolanda Dharma Putri. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri perkawinan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa Ia sedang menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan. Rencana Tuhan sungguh indah dalam hidup kedua mempelai, dan bagi kita semua, Ia menjadikan hidup kita berarti dan membuatnya semua baik. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13
muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikian, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sekalipun diriku dapat berkata-kata, Engkau juga yang membuat kami datang di dalam rumah-Mu yang kudus, bersama dengan kedua mempelai dan seluruh keluarga besar. Kami akan mendasarkan keneguhan dan pemberkatan nikah ini di atas firman-Mu. Kami percaya Tuhan berada di sini. Kami juga percaya Roh Kudus ada di dalam hati kami dan bersama kami. Dan karena itu juga kami percaya Roh Kudus akan menyegarkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu sungguh-sungguh menjadi bagian kami telah siap mendengar. Nama Yesus. Kusiapkan.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda di rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan kita dari dalam kitab Kidung Agung. Membaca Kidung Agung memang penuh dengan drama tentang percintaan. Luar biasa. Semua bahagian-bahagian tubuh disebut. Tidak ada yang tersisa. Tetapi apa sesungguhnya kitab Kidung Agung itu? Kitab Kidung Agung adalah gambaran cinta Allah kepada manusia. Cinta Allah yang tiada bandingnya. Cinta kasih Allah yang amat luar biasa kepada manusia digambarkan seperti cinta seorang laki-laki dan seorang wanita. Dan keduanya sepakat untuk membina suatu kehidupan yang disebut rumah tangga. Demikianlah Yesus menyebut kita mempelai perempuan dan dia menyebut dirinya mempelai laki-laki. Itulah kitab Kidung Agung yang amat luar biasa, yang kalau dibaca sungguh-sungguh sangat menarik. Dan saya bacakan pada pemberkatan nikah Yosua dan Yolanda. Ketika saya mendengar orang menyanyi, ketika saya melihat orang-orang yang hadir, ternyata pernikahan ini disambut dengan penuh kegembiraan. Tidak ada yang tidak bergembira hari ini, dan itu camkanlah Yolanda dan Yosua. Orang menyambut kamu dengan gembira. Jangan padamkan kegembiraan ini di jalan kehidupan kamu. Kegembiraan itu harus tetap hidup apapun tantangan yang kamu hadapi. Saya sedikit nostalgia. Pada waktu saya di Makassar, saya kenal dengan Pak Lele Padang, opanya Yolanda. Saya naik mobil pertama kali karena mobilnya beliau. Sesudah itu kenal dengan Pak Polisi.
Setiap masalah telepon beliau, tolong, saya ditangkap polisi. Di telepon selesai sudah. Kemudian saya pindah ke Jakarta, bertemu sama bapaknya Ramba. Bapaknya Ramba, ya. Saya mengenal banyak hotel mewah karena Bapak Ramba. Saya naik mobil mewah karena mobilnya Bapak Ramba. Saya memanggilnya orang tua saya, tapi sedikit menjadi kaku karena anak-anaknya Ramba bersaudara memanggil saya Om. Jadi bagaimana ini, harusnya saya jadi kakak, tapi dipanggil Om. Tapi tidak apa-apa karena bapak dan ibu sudah tiada. Tapi cinta yang sungguh-sungguh ditanamkan itu luar biasa. Sangat luar biasa. Di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan suka, cintanya kepada anak-anaknya tidak pernah surut. Dan itulah yang menjadikan kalian semua menjadi manusia yang berharga. Jadi kali ini dalam pemberkatan ini saya sedikit bernostalgia karena saya ketemu orang Makassar dan juga banyak saya ketemu orang Jakarta. Luar biasa. Dan kemudian saya melihat ke sekeliling, rupanya cantik semua. Tidak ada yang kurang cantik ini. Makanya saya ditanya tadi, loh Pak Pendeta masih muda kelihatan. Saya bilang, karena hari ini saya akan melihat banyak orang cantik. Jadi amatlah luar biasa. Hari ini Yosua Berlian Rantiallo Kendenan, putra Mika Ramba Kendenan dan Elizabeth Ratu Rantiallo, Taruk Bulana Kendenan dan keluarga besar Pongkapala Puang Rantiallo. Kita semua mengenalnya. Dengan Dr. Yolanda Dharma Putri, sarjana kesehatan, anak dari Kolonel Polisi Purnawirawan Dr. Dharma Lelepadang SHMH MTH, dengan Ibu Dr. Josephine Mangontan, beliau juga telah almarhum. Taruk Bulanna, keluarga besar Lelepadang dan keluarga besar Puang Andilolo melangsungkan pernikahan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya. Perkawinan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya sungguh luar biasa. Kedua mempelai hanyalah semakin mempererat tali kekeluargaan, atau dengan kata lain dalam bahasa Toraja, yaitu Yosua Solo Yolanda sudah kami banua. Jadi tanggung jawab memelihara kedua keluarga besar yang di dalam Talu Lembangna dikenal dengan luar biasa. Kalian punya tanggung jawab yang luar biasa. Jangan pernah main-main dengan kehidupan. Kitab Kidung Agung yang kita baca dari pasal 8 sampai 7 berisi 3 hal, 4 atau 5 hal tentang cinta. Pertama, sanjungan tentang cinta. Cinta disanjung. Karena perikop ini berisi tentang kualitas, hakikat, dan nilai terdalam dari cinta. Itu sebabnya disanjung. Saya berharap Yolanda dan Yosua punya cinta yang berkualitas.
dan karena kualitasnya dibawa di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Karena hakikat dan nilai terdalam dari cinta. Ayat 5 dimulai dengan kenangan yang manis tentang ibu yang melahirkan, memelihara dan membesarkan anaknya dengan penuh cinta kasih. Di samping kalian ada ayah, ada ibu. Dikenang dengan manis karena merekalah kalian ada seperti ini. Mereka yang memelihara dan membesarkan anaknya dengan penuh cinta kasih. Bila ibu disebut, maka secara otomatis menyebut tentang ayah. Ibu dan ayah adalah milik dan kebanggaan yang tidak mungkin dilupakan dan tidak mungkin ditukar dengan apapun. Ibu dan ayah selalu diingat, dikenang, dikasihi, dan dihargai selama hayat di kandung badan. Jangan pernah melupakan ayah dan ibu. Ayat 6. Cinta ditaruh seperti meterai. Pada zaman kidung jemaat, cinta yang murni ditandai dengan benda yang digantung dari atas leher. Ditoke di baroko, dan itu harus menyentuh hati, atau cincin yang dipasang pada lengan atau jari sebagai tanda kepemilikan. Lembaga Alkitab menerjemahkan dengan kata meterai. Meterai adalah tanda kepemilikan yang sah, yang menandai cintaku milikmu dan cintaku milikmu. Cintamu milikku dan cintaku milikmu. Tidak ada orang lain yang harus memilikinya. Camkan baik-baik ya. Cintaku milikmu dan cintamu milikku. Milikku yang sah telah terpatri dalam hati, tanpa ada kuasa yang dapat mencabutnya kecuali atas kuasa Tuhan. Terpatri di dalam hati agar dapat dibawa kemanapun kamu pergi untuk menjadi pendorong mengarungi kehidupan apapun bentuknya. Seorang dokter, seorang jaksa bisa berada di mana-mana, tetapi cinta sudah tertulis di dalam hati. Itu luar biasa. Benarlah yang dikatakan seperti ini. Hidupku indah karena kamu ada di dalam hatiku. Cintamu membuat saya merasa istimewa setiap hari. Setiap hari. Bukan kadang-kadang. Sebab kadang-kadang banyak orang mengatakan aku mencintai kamu, kaulah yang istimewa. Yan atas sulam lamay banua senga umo itu. Ini cintamu membuat saya merasa istimewa setiap hari ketika keadaan sangat sulit. Kamu adalah orang yang menarik saya menuju kemenangan. Ingatlah tema dari khotbah ini, cinta datang bersama derita. Cinta datang bersama derita. Kedua, cinta adalah misteri. Karena bagaimana mungkin seorang menyerahkan dirinya untuk menjadi milik orang lain? Bagaimana mungkin cintamu menjadi milik Yolanda? Yolanda, bagaimana mungkin? Inilah misteri. Tidak dapat dijelaskan, tidak dapat dikaji, tidak dapat diapa-apain,
tetapi dapat dirasakan dan membanggakan. Ini cinta memang luar biasa. Dia begitu datang ke hati kita, tinggal di hati kita, dan menetap di hati kita. Ketiga, cinta kuat seperti maut. Ayat ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Kalau tadi dikatakan Kidung Agung adalah gambaran dari cinta Allah kepada manusia, maka di sini cinta kuat seperti maut menunjuk kepada Kristus yang rela berkorban untuk isi dunia ini. Kita ingat pada waktu Yesus dicobai di atas bukit, iblis menawarkan harta dan kekuasaan, tetapi tak ada satu pun yang diterima. Kita baca dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Dengan demikian cinta sejati Tuhan Yesus Kristus akan menjadi sumber cinta kasih suami istri. Kristus berkorban untuk yang dikasihinya. Ingat, jangan pernah mementingkan diri sendiri. Ayat 6c keempat, seluruh kitab Kidung Agung hanya dalam ayat 6c yang tertulis tentang kata Tuhan. Mulai Kidung Agung pasal 1 sampai pasal 8 hanya satu ayat tertulis tentang kata Tuhan. Dan di sini cinta yang kuat sepertinya api Tuhan. Cinta yang murni akan terus menyala, membakar semangat dan menjadi suluh saat kegelapan datang. Api Tuhan itulah yang akan menyuluh, memberikan terang, memberikan pikiran-pikiran yang jernih pada saat kegelapan itu datang menjumpai kehidupan kita. Api Tuhan yang luar biasa itu tidak pernah terpadamkan walau diterpa oleh angin badai yang sangat kencang. Yang kelima, ancaman terhadap cinta. Yang pertama, air yang banyak atau sungai-sungai tidak dapat menghanyutkan cinta. Laut dan sungai adalah simbol terhadap kehidupan yang sungguh-sungguh mendapat tantangan, pergumulan, dan derita. Simbol kehidupan yang diperhadapkan kepada berbagai macam persoalan. Setiap keluarga menghadapi badai dan gelombang yang dahsyat yang menimbulkan kerugian, penyakit, dan penderitaan. Dalam situasi yang kurang menguntungkan itu, belajarlah untuk percaya kepada Tuhan. Belajarlah untuk bersabar. Cinta yang telah disemaikan oleh Allah di dalam diri masing-masing adalah cinta yang tak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Setialah menapaki jalan panjang yang berliku dan persaksikanlah bahwa tidak ada yang dapat memadamkan atau menghentikan cinta yang sudah menyala di dalam hati kamu. Kedua mempelai akan menebar sejarah panjang di jalan hidup, di mana semua orang yang percaya kepada Tuhan berkata, memang mereka memiliki cinta yang murni. Jejak-jejakmu berdua, semua ini
yang hadir akan mengatakan pada akhirnya memang mereka memiliki cinta yang murni. Itulah tantangan. 6. Ancaman yang kedua terhadap keutuhan keluarga adalah harta. Dalam ayat 7b, cinta yang murni harganya tidak dapat dihitung dan tidak dapat dinilai, dan karena itu tidak dapat dibeli. Kalaupun ada orang yang mencoba untuk membeli cinta, maka pada akhirnya mereka akan dihina. Harta yang banyak atau harta yang sedikit bukanlah ukuran kebahagiaan. Bukan tidak boleh punya harta, tetapi harta jadi ukuran kebahagiaan karena rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang percaya kepada Tuhan. Memang banyak sekali orang kaya yang sudah melupakan Tuhan. Tapi kalian berdua jangan pernah, kalau Tuhan memberikan harta yang banyak, pujilah Tuhan dan kasihilah sesama. Itulah tanggung jawab yang harus dimiliki. Sedikit atau banyak harta bukanlah ukuran, tetapi apakah kedua saudara mampu bersyukur kepada Tuhan apapun adanya kita. Sebabnya tema khotbah pernikahan ini, cinta datang bersama derita. Kidung Agung 8 sudah mengingatkannya. Peduhun dan pemberkatan perkawinan hari ini menempatkan kedua mempelai berdiri pada pintu gerbang kehidupan. Baru berdiri di pintu gerbang kehidupan sambil menatap jalan panjang yang terbentang di hadapan. Jalan akan terus menjadi pendorong untuk menjadi pemenang. Camkanlah dengan baik bahwa perkawinan tidaklah selalu berisi apa yang kita dambakan dari pasangan kita, tetapi terutama berisi apa yang bisa kita berikan kepada pasangan kita untuk membuatnya berbahagia. Karena kebahagiaannya adalah kebahagiaan saya. Seorang yang baru memasuki rumah tangga bercerita bahwa pada mulanya semuanya kelihatan indah, tetapi lama-kelamaan terjadi kerikil-kerikil yang menghadang. Muncul berbagai pergumulan, terutama masalah ekonomi. Karena pendapatan mereka belum memadai, maka istrinya berjuang untuk mencukupkan apa adanya setiap bulan. Suatu ketika pengeluaran memang cukup banyak, mengakibatkan menu makanan yang tersedia sangat sederhana. Istrinya tahu bahwa suaminya selalu menikmati makanan yang enak. Suatu ketika ia memeluk suaminya dan sambil menangis ia mohon maaf kepada suaminya karena ia tidak pandai mengatur uang. Tetapi memang karena keadaan kita masih sangat sulit. Lalu suaminya memeluknya dan minta maaf kepada istrinya karena katanya, "Aku belum bisa membahagiakan kamu." Suaminya berkata, "Tetapi sukanya jauh lebih banyak. Kamu tidak merasa sendiri karena aku ada di dalam hatimu. Demikian juga aku tidak pernah merasa kesepian karena kamu ada di dalam hatiku." Cerita singkat di atas
mengajarkan kepada semua pasangan bahwa sudah sepantasnya jika tersedia ruangan yang cukup di dalam hati di mana suami istri bertemu dan saling memaafkan. Ruangan ini sekaligus menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kadang kita menghadapi perbedaan. Apa yang penting bagi suami belum tentu penting untuk istri. Di sini diperlukan sikap dewasa untuk saling menghormati dalam perbedaan. Ingatlah bahwa perkawinan yang terlalu banyak tuntutannya lama kelamaan akan bertemu dengan kehancuran. Oleh karenanya, suami atau istri masing-masing bertanggung jawab bukan hanya kepada pasangannya, tetapi terutama kepada Tuhan. Dalam perkawinan Kristen, benih kasih yang sudah disemaikan wajib terpelihara melalui kesetiaan, saling percaya satu terhadap yang lain, saling menghormati dan selalu membaca Alkitab bersama-sama agar cinta kasih semakin subur dan menghasilkan buah yang lebat. Perkawinan adalah tempat untuk berbagi sebagai sahabat. Perkawinan adalah relasi dua arah yang seimbang. Perkawinan adalah tempat belajar memahami satu dengan yang lain. Bahkan katanya, kita tidak akan pernah selesai saling belajar tentang pasangan masing-masing sampai Tuhan memanggil kita. Dalam keluarga ada komitmen yang harus dipegang teguh. Saling mengasihi, saling menghargai dan saling menghormati akan menjadi pilar-pilar yang kokoh untuk menopang rumah tangga yang terus berbahagia. Suami atau istri menghargai pendapat atau juga pendapatan yang bisa diperoleh tanpa memperlihatkan sikap yang tidak peduli. Perkawinan adalah sebuah panggilan untuk melayani dengan penuh kesetiaan. Suami dan atau istri masing-masing melakukan yang terbaik untuk pasangannya. Inilah maksud Allah menganugerahkan pernikahan ini. Dan nikmatilah betapa indahnya pimpinan Tuhan. Rumah tangga perlu menyediakan ruangan yang cukup sebagai tempat untuk bertemu antara suami istri, sehingga tidak ada lagi tempat untuk kata aku dan kamu, sebab kedua kata ini adalah gambaran sikap egois. Kata Khalil Gibran dalam syairnya, luaskanlah lapangan hatimu agar ada tempat bertemu antara aku dan kamu dan antara kita dan sesama. Yakinlah bahwa perkawinan ini adalah sebuah anugerah, pemberian dari Allah yang hendaknya disambut dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Apapun tantangan yang dihadapi, kesenangan atau penderitaan, hidup teruslah berjalan dengan penuh sukacita dan pengharapan kepada Tuhan yang menganugerahkan perkawinan ini. Dalam surat undangan Yosua dan Yolanda tertulis Kolose 3 ayat 14 sampai 15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, berteladanlah dan berpeganglah kepada Kristus Tuhan kita yang telah berkorban untuk mengasihi isi dunia ini.
khotbah ini saya tulis lengkap, akan diserahkan oleh majelis gereja kepada kedua mempelai untuk jadi dokumen. Karena saya punya pengalaman di Jakarta, seorang berulang tahun pernikahan, tiap tahunnya dibacakan adalah khotbah pendeta. Supaya kalian jangan kehilangan jejak, bacalah khotbah ini setiap ulang tahun. Tuhan dimuliakan dan dibesarkan dalam hidup kita. Amin. Kita masuki saat teduh dan masing-masing renungkanlah sebagai sebuah pasangan atau yang mau dapat pasangan. Cinta datang bersama derita. Renungkanlah, cinta datang bersama derita. Mari kita mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengaminkan firman Tuhan, dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, selayaknya lah kita terus menyerahkan hidup kita kepadanya, karena kita yakin bahwa Dialah Sang Gembala Agung yang akan terus menuntun hidup kita. Tuhan adalah gembalaku.
Kita akan masuk dalam akta pemberkatan perkawinan. Mempelai laki-laki dan perempuan, dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu, hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah, kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai, saya persilakan untuk berdiri. Mempelai laki-laki, Yosua Berlian Rantialo Kendenan, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan, Yolanda Dharma Putri, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa, supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, saudara Yosua Berlian Rantialo Kendenan dan Yolanda Dharma Putri, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Saya silakan kedua mempelai berjabat tangan. Ya, jabat tangan yang kuat dan erat. Saya silakan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan, disaksikan oleh segenap keluarga dan jemaat Tuhan. Saudara Yosua Berlian Rantialo Kendenan, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Yolanda Dharma Putri yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu, engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Saudari Yolanda Dharma Putri, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Yosua Berlian Rantialo Kendenan yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu, engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia.
dilakukan oleh Yosua dan Yolanda dalam rumah tangga yang terbentuk sejak hari ini. Pakaikan cincin ini kepada suamimu Yolanda dari manis. Silakan. Takkan
Tuhan memberkati rumah tangga yang baru pada saat ini. Oleh kasih Tuhan melalui kasih sayang orang tua, mereka boleh seperti saat ini, dan itu semua karena pertolongan Tuhan yang menyatakannya. Kita akan menyaksikan kasih setia Tuhan melalui salah satu buah iman yang akan dinyatakan mempelai dan segenap keluarga.
bersama-sama kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami sungguh bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka ya Tuhan, supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaanmu ya Tuhan. Karuniakanlah kepada mereka ya Tuhan anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka, dan kami memohon kekuatan dari-Mu Tuhan dalam seluruh hidup yang Tuhan perkenankan. Ampunilah segala dosa kami. Kami menyampaikan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, marilah dengan penuh syukur kita memberi persembahan syukur kita. Namun sebelumnya, firman Tuhan dari Mazmur 106 ayat 1 mengatakan, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil kita menyatakan persembahan syukur kita, pujian syukur padamu ya Allah. Atas
Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Syukur padamu Tuhan untuk segala kasih-Mu, untuk pemeliharaan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam seluruh hidup kami. Kami bersyukur Engkau telah mempertemukan Yosua dan Yolanda, dan oleh kasih-Mu Tuhan, mereka boleh berjanji di hadapan-Mu, disaksikan oleh segenap keluarga dan jemaat pada hari ini dalam ibadah pada saat ini. Tolonglah mereka ya Tuhan dalam mengarungi rumah tangga yang Tuhan perkenankan. Biarlah suka duka kehidupan mereka jalani di dalam berpengharapan kepada Tuhan. Firman-Mu telah kami dengarkan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati firman yang telah kami dengarkan. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus kami diteguhkan dan kami boleh melakukan segala yang Engkau kenan. Hamba-Mu yang Engkau pakai memperdengarkan firman-Mu dalam ibadah saat ini ya Tuhan, dan setiap kami yang melayani-Mu dalam ibadah pada saat ini, berkatilah ya Tuhan, biarlah setiap pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu bersama dengan segenap keluarga besar di hari yang Tuhan tentukan pada saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah menyatakan salah satu buah iman di hadapan-Mu melalui persembahan, baik persembahan kedua mempelai, persembahan keluarga, persembahan jemaat melalui pundi, persembahan melalui puji-pujian, persembahan kehidupan kami. Kiranya semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahwa setelah ibadah ini, masih ada beberapa hal yang harus kami lakukan sehubungan dengan acara sukacita pada hari ini ya Tuhan. Pencatatan sipil kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, acara resepsi kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya semuanya boleh berlangsung dengan baik di dalam kuasa dan kendali Tuhan. Pimpinlah hidup kami Tuhan, kami berserah kepada-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita semua berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Keluarga hidup indah. Tuhan
Marilah, taruhlah firman Tuhan dalam seluruh hidupmu, dalam rumah tanggamu. Cinta kasih Tuhan tidak akan lekang dalam seluruh hidupmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kedua mempelai Yosua Berlian, Rantialo Kendenan dan Yolanda Dharma Putri sebagai rumah tangga yang baru yang sudah diberkati Tuhan. Marilah kita pergi ke kehidupan yang sudah diberkati Tuhan dan terus memohon perlindungan untuk terus bersama dalam keluargaku. Dengan bersehati
demikianlah ibadah pemberkatan perkawinan pada siang hari ini, dan segenap jemaat dan majelis Gereja Toraja Jemaat Sion mengucapkan selamat memasuki rumah tangga yang baru kepada kedua saudari Yosua Berlian Rantialo Kendenan dan Yolanda Dharma Putri. Tuhan Yesus memberkati dan selamat siang. Bapak, Ibu, serta saudara dalam ruang Gereja Sion Makale yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan hari ini kedua anak kita, saudara kita telah dipersatukan dalam ikatan bahtera rumah tangga yang bahagia. Tentunya kita semua saling mendoakan untuk Anakda Ato dan Yolan. Saya memanggilnya Anakda Ato karena dia anak saya. Saya hari ini diberikan tugas oleh bapaknya, kakak saya, Kak Ramba Kendenan, untuk menjadi MC. Jauh-jauh dari Jakarta. Saya datang, saya berdoa sama Tuhan, kasih saya kesehatan. Saya mau menjadi MC di perkawinan anak saya atau Kendenan yang dari kecil saya bersama-sama dengan orang tuanya merawat dan mengasihi karena rumah kami bertetangga. Selamat anakku Ato dan Yolan. Tuhan memberkati sampai maut memisahkan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kedua keluarga yang baru ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta yang sudah memberikan pemberkatan. Kita akan masuk foto bersama ya. Saya akan membacakan urutan fotonya seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa hanya urutan foto yang saya bacakan yang akan foto hari ini di tempat ini. Oh, maaf, sebelum sambutan, anak kita berdua, Ato dan Yolan, akan menyampaikan ungkapan hati dan ungkapan kasih sayang dari mereka untuk kita semua keluarga. Silakan Ato dan Yolan. Shalom. Isan Pak. Shalom. Ya. Sini-sini kayak sayang. Yang kami hormati Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta beserta Majelis dan Jemaat Gereja Toraja Sion Makale yang kami banggakan, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih yang telah datang meringankan langkah, meluangkan waktu hadir memenuhi undangan kami. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yesus Kristus. Karena penyertaan dan kasih-Nya lah kita semua diberikan kesehatan dan dapat menghadiri acara pemberkatan perkawinan kudus saya dengan istri saya. Sekilas perjalanan kami membangun cinta sampai datangnya hari yang indah ini adalah karena saling ada pengertian dan saling berbagi kasih. Kalau ditanya kenalannya kapan, sebenarnya awalnya itu yang kenalin itu Tante Bunga. Tante Bunga kasih lihat fotonya Yolan sama Om Dharma di Facebook. Terus ditanya, mau pura ya kate? Baru saya bilang, no kan ada kita. Baru begitu juga Yolan ketika dikasih kenal sama Tante Ati, foto saya dikasih lihat, murai pura kate. No kaduka ya. Tapi ketika waktu itu mamanya Yolan meninggal, Papa bilang, malek kolangan minanga laso, izin kolangan bosmu, izin ke bosmu
Ada nenek Mengan juga di sana, Bako Pangandu. Kau kenalan sama cucunya Puang Indok Boka, tidak apa-apa, kenal-kenalan saja. Baru pas saya datang ternyata, oh nah saya nggak tuh fotona, saya nggak tuh aslina. Nah, jadi buat rekan-rekan muda di sini, jangan percaya foto. Kadang yang asli itu lebih baik daripada di foto. Melalui kesempatan ini, kami mewakili kedua belah keluarga besar, mewakili orang tua kami, keluarga Mikaram Mbak Kendena, keluarga Elisabeth Raturante Allo, dan keluarga Kombes Pol Dharma Lele Padang dan Dr. Yosefin Mangontan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada Ibu Pendeta yang telah melayani pemberkatan perkawinan kami dan kepada Bapak Pendeta Silman Batik yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Nanti kami yakin Pak Pendeta Batik sebelum malam pertama akan saya baca firman yang di dokumen yang dibacakan tadi. Terima kasih juga disampaikan kepada para majelis dan jemaat Gereja Toraja Sion yang telah memberikan dukungan sehingga acara pemberkatan perkawinan kami dapat berlangsung dengan baik. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih kepada paduan suara Kantoria dan Tongkonan Choir, keren banget suaranya. Sangat susah untuk booking mereka. Lebih susah booking Tongkonan Choir daripada booking pesawat. Begitupun juga dengan teman-teman dari GPIB Bukit Zaitun Makassar. Saya ketemu dengan Kak Kris juga karena pelayanan. Saya aktivis di GKI Kuitang dan Gereja Toraja Depok. Lalu ketemu Kak Kris di acara nikahan juga. Dan sekarang Kak Kris yang iringi nikahan saya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa iringi lagi Kak ya. Iringi nikahannya Kak Kris. Ya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih sehingga terlaksananya acara pemberkatan perkawinan hari ini dapat berlangsung baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Namun kami menyadari bahwa selaku manusia biasa, kami ini adalah tempatnya kilaf dan keliru. Karena kata pepatah mengatakan tidak ada gading yang tak retak. Melalui kesempatan ini kami berdua beserta keluarga besar mohon maaf bila mana ada penerimaan, penempatan duduk dan hal lainnya yang tidak layak. Mohon dengan sangat untuk dibukakan pintu maaf. Karena kami berdua pun tidak menyangka bahwa lenduk napaka borokkan tomat wangki, lenduk napaka borokkan keluargangki. Makanya kami nggak nyangka ternyata banyak om tante, kakek nenek yang bahkan sudah harusnya beristirahat di rumah tapi menyempatkan diri meringankan langkahnya untuk datang menyaksikan pemberkatan perkawinan kami. Ada pesan dari kami berdua untuk Bapak Ibu bahwa selesai acara ini kami akan kembali ke tempat kami bertugas. Saya masih bertugas di Lampung, di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Begitupun dengan Yolan bertugas di Bali, di rumah di Gianyar, lalu akan ke Buleleng. Dan kami mungkin akan LDR lagi. Karena tadi katanya Pak Pendeta, kalau terima cinta siap terima derita. Dan bila mana ada umur kita panjang diberikan kesempatan bertemu, agar kiranya kami ditegur, kami disapa bilang, elah so, miklalai kena raka, aku tetongkonan choir. Yolan, miklalai kena raka, ini saya Kris yang iringi nikahanmu. Nanti apabila kami lupa menyapa, tolonglah kami disapa. Dan kami berdua akan sangat senang bila mana pada kesempatan lain ada yang menyapa kami. Kalau bisa kita harus memiliki banyak teman dan jangan pernah kita punya musuh. Karena acara ini masih akan dilanjutkan dengan resepsi, rasanya sementara sekian dulu penyampaian dari kami. Nanti kita sambung, mohon kiranya Bapak Ibu juga bersedia ke Tongkonan Minanga menghadiri resepsi sederhana kami. Sekali lagi dari kami berdua dan keluarga besar menyampaikan terima kasih banyak. Berkat Tuhan selalu beserta kita semua. Amin. Salamat. Pelan-pelan jalan ya sayang. Ya Bapak Ibu yang terkasih luar biasa ya.
Arakna Ato, saya kenal dari kecil, tapi rupanya setelah menikah pinter banget ngerayunya, pinter banget ngomongnya ya. Yang lain boleh nyusul, denger tuh kata Ato, jodoh itu bisa dikenalin loh. Bisa dikenalin ya, jangan bilang ah saya nggak mau kalau dikenalin. Kapan ketemunya kalau nggak dikenalin? Nah ini dijodohin, dikenalin, jadilah hari ini gitu ya. Nah yang muda-muda jangan takut, saya juga dapat jodoh karena dikenalin. Kita masuk dalam foto bersama, kita cepat saja supaya tidak terlambat makannya nanti di resepsi Minanga. Kita akan foto bersama kedua mempelai dengan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Dipersilakan, Yolanda dan Ato bisa duduk berdiri di depan. Fotografer mohon siap. Foto-foto HP, setiap keluarga boleh mewakili satu HP supaya nggak banyak-banyak HP dipegang. Nanti bagi share di grup ya, oke? Boleh keluarga kasih, minta tolong sama fotografer satu saja HP. Nanti bagi share di grup keluarga. Kita akan foto, silakan Bapak Pendeta untuk foto. Bapak Pendeta Sulaiman Bakti MTH dan Ibu Pendeta Yusniati Puntu STH. Dengan pendeta, maaf Bapak Majelis, Ibu Majelis, pendetanya mana ini? Oh, ada di dalam ruangan? Habis pendeta, nanti dengan majelis ya. Mohon kepada Bapak Ibu Majelis supaya siap-siap Bapak Ibu Majelis berfoto dengan kedua mempelai. Mari, ya Ibu Pendeta silakan dengan Bapak Pendeta sekalian Pak Sulaiman Bakti ya. Siap-siap Majelis Gereja Sion untuk berfoto dengan kedua mempelai. Setelah itu orang tua Yosua, orang tua Ato ya berfoto. Kak Ratu dengan Kak Ramba untuk berfoto. Oke, foto. Siapa yang mau pakai HP boleh titip. Senyum ya. Silakan Bapak Ibu Majelis. Bapak Ibu Majelis gabung saja dengan pendeta, gabung. Ya oke. Fotografer oke ya. Sekarang majelis digabung aja. Silakan Bapak Ibu Majelis. Tolong fotografer untuk sekalian menata posisinya ya. Jadi nanti hasil fotonya bagus. Setelah ini nanti orang tua Yosua yang akan berfoto dengan kedua mempelai. Oke, silakan Bapak Ibu Majelis. Oke, tolong fotografer di mari semuanya senyum bersama kedua mempelai di hari yang berbahagia ini. Oke, sudah? Ya, kakak Mama Lai dan kakak Papa Lai dipersilahkan untuk berfoto bersama Anakda berdua. Setelah ini, setelah berfoto dengan kedua orang tua Yosua, maka setelah ini kedua orang tua Yolanda. Silahkan. Mungkin nanti bersalaman ada waktunya supaya kita langsung dengan anaknya. Orang tuanya perempuan juga ikutan di sini. Ini ada foto dulu nanti berdua dengan orang tuanya perempuan, baru mereka. Oke, ya dipersilakan Bapak. Oh, saudara kandung sekalian. Nak Lai dengan Nak Balo mana? Balo mana? Balo. Ah ini Balo nih. Anak saya yang masih single dan juga anak saya Lai. Coba dilirik-lirik ya.
Siapa tahu ada yang dapat lagi di sini ya. Nah, cantik kan? Cantik. Yang satu ganteng ya. Yang satu ganteng, nah ballo anak lain cantik ya. Boleh, Bapak Ibu yang boleh melirik-lirik calon mantu andalan ini, idaman ya. Adik-adik juga coba dilirik-lirik itu. Ya, nanti choirnya juga diundang ya. Oke. Tahan. Supaya tidak turun naik. Oh, tapi nggak apa-apa deh. Udah. Dengan Bapak Ibu. Oh, oke, dengan saudara kandung. Nah, ini jelas nih, ganteng ya sama cantik ya. Oke. Senyum. Oke. Sebentar. Dengan Bapak dan Ibu Dharma dengan Tante Ati. Ya. Ya. Nah. Setelah ini siap-siap kakak dan adik Yolan ya untuk berfoto bersama biar supaya sekalian ya. Sekalian foto kakak dan adik Yolan sekalian siap-siap. Nah ini juga nih, ini juga belum ada pasangannya, silakan. Ganteng, kenapa Pak? Oh jaksa juga, titipan dari Pak Dharma ada jaksanya juga. Ayo siapa yang calon menantu idaman nih ya? Boleh dilirik-lirik nih, cewek-cewek di Makale. Oh choir pada titip nih. Oh ada ya, oke. Nanti langsung aja nanti, boleh. Setelah ini siap-siap keluarga besar Ato, ya keluarga besar. Nanti tolong fotografer untuk IO ya, tolong atur posisi. Ini saudara-saudara kandungnya. Oh maaf, dengan Oma Ibu nanti ya Oma ya. Sebentar Oma Ibu. Oma Ibu aja masih cantik tuh, luar biasa ya. Udah punya cucunya udah ini. Oh setelah ini orang tua dulu dua-duanya berenam ya. Jadi orang tuanya kakak mama papa Lai dengan Bapak Dharma dan Tante Ati berenam. Nah, setelah ini keluarga besar Yosua atau gabung aja semuanya, keluarga Nek Ramba, keluarga besar Batualu, pokoknya keluarga dari mana-mana. Nanti foto di sini, nanti fotografer atur posisi ya. Oh, sebentar. Sebelum keluarga besar, Oma Ibu foto dengan cucunya. Nah, nih, Oma Ibu yang masih cantik, cucunya udah menikah tuh. Bentar lagi punya cicit. Ayo Oma Ibu, masih ada kan nenek dari Yolan, ada nenek? Tidak ada atau yang dinenekkan? Bukan dinenekkan. Ya, ini. Ya, sebentar. Ini sudah molor sekali kata IO-nya. Coba semua keluarga besar atau mohon berdiri supaya siap-siap kita foto bersama. Ini waktunya udah mepet katanya. Ya, siap-siap nanti setelah ini keluarga besar Yolan, ya. Setelah itu selesai kita bersama-sama akan pergi ke Tongkonan Minanga akan mengikuti resepsi. Ya, keluarga Nek Ramba. Supaya ini keluarga Nek Ramba ya. Sebentar. Keluarga Nek Ramba ini juga banyak nih. Ayo kita siap-siap semuanya. Nanti akan diatur ya posisinya ya. Yang dari keluarga Nek Ramba yang sudah sepuh di depan. Mungkin bisa IO-nya siapkan bangku duduk di depan yang sudah tua supaya cepat dikasih kursi. Tolong dikasih kursi yang sudah tua biar supaya duduk di kursi di depan.
dan yang lain-lain bisa di belakang. Kita cepat sedikit Bapak Ibu supaya waktunya udah mepet. Yang muda-muda bisa jongkok di depan. Tandi, Bintang, Randan, semua bisa jongkok di depan, Ayo. Bapak-bapak, keluarga Nek Ramba, laki-laki yang ada di luar supaya masuk, supaya ikut gabung bersama. Tolong WO-nya tolong menyiapkan kursi di depan supaya yang tua-tua atau yang sepuh bisa duduk di depan. Kelihatan ke di atas. Ayo naik di atas. Yang masih muda jongkok di depan. Bisa naik di atas sini nih, di atas mimbar. Maaf Pak Pendeta Sola Majelis ini ya, karena keterbatasan tempat ada yang naik ke atas panggung. Ayo cepat. Tolong ibu-ibu tabeklah kok kita sola nasang supaya diatur. Lihat kamera. Tapi kita dipertemukan dalam kasih dan berkat Tuhan. Kita semua pernikahan, tetapi di dalam undang-undang perkawinan yang Oke. Semuanya keluarga keluarga Puang Kepala. Setelah ini keluarga Yolan. Maaf, Tabe. Keluarga Puang Kepala. Setelah keluarga Puang Kepala, keluarga Yolan. Ya tu mas salama Tabe lah kok kita selanasang dako pata mas salama yo tongkonan Minanga karena waktunya sudah mepet. Bagi keluarga Nek Ramba disiapkan bis. Bisnya sudah ada di depan. Kalau bisnya sudah di depan supaya kita semua naik bis. Sudah disiapkan 1 bis, ya. Keluarga Puang Kepala. Berlian Rantai Allogendenan dan Yol. Soalnya gue juga heran tuh tas lu kenapa terbuka ya, gue kunci lah. Iya terbuka setengah, gue kunci, gue gak lihat lagi. Orang tua Yosua. Oke. Perhatian kepada kita semua, keluarga Nek Ramba, bahwa ada 1 bis sudah disiapkan di luar. Kita bisa naik bis ke Tongkonan Minanga. Tolong saya MC jangan ditinggalin. Saya masih tugas nih. Saya jangan ditinggalin ya. Oke, ada 2 bis, Bapak Ibu mohon perhatian ya. Disiapkan 2 bis dari Dr. Eta Kendenan dari Rumah Sakit Laki Padada. Ada 2 bis, 1 untuk keluarga Nek Ramba, 1 lagi untuk Bapak Ibu yang mau naik bis.
Yang mau naik bis ada disiapkan bis di depan, oke? Oke, abis ini siap-siap keluarga Yolan. Iya. Nanti kalau abis keluarganya Yolan, cucu opa kendenan. Oh, nanti di Minang aja deh, waktunya nggak cukup lagi katanya. Oke ya. Ya, kami persilakan foto terakhir dari keluarga Yolanda. Kami persilakan, setelah ini masih ada sesi foto dan pelepasan balon dan merpati di depan gereja. Kami mohon kepada keluarga besar Yolanda, ya, tante-tante yang masih ada di bagian depan dari kameramen, kami persilakan untuk bisa bergeser. Dan di depan masih ada pelepasan burung merpati dan juga balon. Keluarga yang mau berpartisipasi kami persilakan untuk ke depan. Kita masih dibatasi waktu, masih ada sesi pelepasan burung merpati dan juga balon di depan gereja. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus,
terfoto. Di depan masih ada pelepasan burung dan merpati. Sementara jam untuk pergantian kostum terus berjalan. Kami persilakan. Sudah molor setengah jam. Jangan ada WO, biar mereka jalan. Ya silap kok. Santai, permisi. Sambil jalan saja, Kak. Sambil lihat, ngobrol. Ya, cium kelingnya, Kak. Cium kelingnya. Merpati ucapkan. Suka dewa. Kaca. Pengantin boleh. Tinggal aduh. Alir dulu teh kabel-kabel. Ntar ke sensor deh. Sensor itu yang listrik yang ganggu ki. Di sini saja di sini. Takutnya kok kabel. Di sini. Kalau di depan sana tadi dia masih. Takutnya kalau dalam situ lari juga balon. Di sini lebih baik di sini. Di sini. Lagi sekarang aja. Stop. Cuma itu misalnya jalan itu. Ah. Kamu ini aja. Satu cara dipakai. Jangan jalan di pertengahan. Gini, sakit. Saya suruh mundur lagi. Teman-teman maju cepat. Ayo. Tahan komando dari fotografer. Tahan dulu mobil. 1, siap, tahan. Nah, habis dilepas langsung jam kening lah. Iya. Rekan nih, Pak. Siap. 1, siap. 1, 2, 3. Oke. Oke. San.
Apa? Sini. Ini. Ini sekarang ini ya, Mbak. Oke, siap. Lihat ke sini satu kali. Murah itu kan. Ya. Lihat ke sini 1, 2, 3 lagi, Pak. 1, 2, 3.